love politics. Serius? Jadi sembari membaca pertumpahan darah di PDI, sembari membayangkan diri aku jadi sosialita. Waktu gempa Cianjur, you know how much netizen nitip duit sama aku? Almost 900 juta. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi. Saya berbincang kali ini dengan teman saya, Wanda Ponika, founder dari Wanda House of Jewels dan juga seorang ibu. Tapi saya mengenal dia itu di balik keglamorannya, ternyata hatinya itu benar-benar untuk semua orang yang benar-benar membutuhkan. Dan juga kalau yang buat ngikutin nih di Instagramnya Kak Wanda Ponika, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, tapi paling enggak Kak Wanda tuh jujur dengan apa yang ada di pikiran dia, terlepas itu menciptakan pro dan kontra. Jadi inilah Uncensored with Andini Effendi. Selamat datang di Uncensored, Wanda Ponika. Hai An, akhirnya ketemu. Akhirnya kita pertama kali waktu itu pernah live IG pas pandemi. Pas pandemi, betul. Iya kan, akhirnya aku sempat mikir gini, pokoknya kalau gue punya talk show sendiri, gue mau ngundang Mbak Wanda untuk cerita. Karena nih orang pasti ceritanya seru-seru banget sesuai dengan captionnya kalau lagi di social media. Tapi sebelum kita ngomongin aktivitas kamu, kerjaan kamu, dan kenapa kamu akhirnya perlu sharing ceritamu ini, kamu asli orang Bali? Aku orang Bali asli. Asli Bali? Jadi sampai SMA aku tuh di Bali. Wow, berarti lahir besar di sana, keluarga masih di sana, akhirnya kuliah pindah ke Jakarta. Ke Jakarta. Waktu itu kenapa pengen pindah ke Jakarta? Ya, pengen ya udah kayaknya di Bali ya udah segitu aja, dan aku tuh sebenarnya pengen banget buat jadi fashion designer. Dan aku tuh sebenarnya ke situ cuman kuliah, tapi hati aku tuh pengen jadi fashion designer. Kuliah di mana? Di Untar, cuman 2 semester. Oke. Dan akhirnya aku ikut lomba fashion design umur 17-18, aku menang juara 2, aku ikut dikirim sama APPMI, waktu itu Asosiasi Pengusaha Perancang Mode Indonesia, Tante Poppy Darsono, dikirim ke tingkat Asia gitu. Dan ternyata aku bajunya nggak menang, tapi tiba-tiba aku menang grand prize untuk the best accessories. Akhirnya aku dipinang oleh perusahaan perhiasan, dan aku tuh mulai mikir kayak gini, kayak kalau aku tuh nyemplung ke dunia fashion, bakat aku tuh nggak cukup gede. Karena setelah aku ikut lomba itu dan aku ketemu para peserta lomba itu, gila mereka itu berbakat banget. Secara kayaknya gue di fashion tuh nggak mungkin lah bisa seperti mereka. Dan juri ini sepertinya jarang ya, juri designer. Akhirnya aku bergabung, dan dalam prakteknya aku nggak cuman ke desain, malah aku lebih banyak terjun ke bisnisnya. Di sana aku sebenarnya mulai belajar, aku tuh cuman kerja di satu perusahaan selama 11 tahun lebih. Aku tuh pindah-pindah divisi, bikin brand baru. Jadi aku lebih ngulik di sana. Karena memang aku tuh one day I wanna be a businessman, dan aku tahu untuk jadi pengusaha itu nggak bisa tuh cuma ngerti marketing doang, ngerti HRD doang. Jadi aku mesti ngerti segalanya, dan di sana aku belajar. Jadi kamu nggak lulus kuliah tapi langsung kerja? Langsung kerja, dan mungkin atasan aku nekat juga gitu, kasih banyak banget kepercayaan yang kalau dipikir-pikir tuh dikasihnya tuh ke anak S2 kali mestinya. Gue tuh pitching advertising agency, iklan, aku deal sama media, aku bikin event, bikin press release, bikin semuanya gitu. Di umur berapa pada saat itu? 19, 20. Dan aku udah jadi manajer tuh kalau nggak salah sebelum umur 20, aku pernah punya bawahan yang umurnya 30 something, aku punya bawahan yang umurnya lebih tua dari aku. Ini perusahaan gede tapi? Waktu itu mereka itu startup tapi seru udah besar. Wow, kira-kira kalau kamu looking back gitu ya, apa yang menyebabkan waktu itu kamu diberikan begitu banyak kepercayaan? Karena aku itu orangnya selalu gini, makanya aku suka kesel ya sama anak-anak sekarang kalau dikasih kerjaan, itu bukan divisi aku tuh, aku nggak mau ngerjain. Atau misalnya banyak banget kalau kita lagi interview kayak gini nih, An, kok kamu pindah? Iya, soalnya aku tuh disuruh ngerjain hal-hal yang di luar divisi aku kan sales, bukan bagian promotion. Aku promotion kok, suruh ngerjain administrasi. Tapi pas aku tanya, emangnya kamu nanti one day cita-citanya apa? Cita-citanya jadi pengusaha. Jadi kan nggak nyambung. Kalau kita punya cita-cita jadi pengusaha, kita tuh mesti cerewet dan aktif. Dan aku tuh selalu volunteer. Ada pekerjaan apapun di kantor, nggak ada yang ngerjain, aku bilang, ya udah deh aku yang ngerjain.
aku yang inisiatif gitu. Dan nggak pernah bilang enggak. Setiap kali nggak pernah bilang enggak, malah aku nawarin diri. Dan setiap kali project yang aku dikasih itu pasti berhasil, karena aku nggak peduli. Yang penting itu project harus berhasil, walaupun aku mesti di lokasi pameran sampai jam 4, jam 6 udah mesti balik lagi. Walaupun aku di event perusahaan itu aku merangkap MC, aku merangkap stockkeeper, aku merangkap sales, aku merangkap IO, aku kerjain semuanya itu sendiri walaupun aku nggak tidur. Jadi aku nggak mikirin perusahaan enak banget dapat gue, enggak. Yang penting kalau aku udah punya satu project itu harus berhasil. Jadi itu bukan untuk perusahaan atau apa, tapi itu adalah reputasi aku. Dibayar berapa tuh dulu, ingat ya? Aku gaji pertama 750.000 dan nggak berapa lama aku tahu orang di sebelah aku tuh S1 gaji 1,5 juta, dan itu anak nggak bisa ngapa-ngapain, malah sering kayak bikin trouble, bikin salah. Aku mulai kesel gitu ya, tapi terus one day, makanya aku selalu bilang, kalau kamu tuh bekerja dengan baik, even it's not your company, tapi bisa ada company lain yang lirik. Aku ditawarin 1,5 juta tahun 96 gitu. Dan begitu aku ditawarin 1,5 juta, langsung bos aku bid 2 juta, tapi kamu tuh nggak bisa freelancer, karena 2 juta zaman itu udah gede kan, kamu mesti tanggung jawab full time. Akhirnya aku berhenti kuliah gitu. Tapi aku juga waktu itu dijanjiin, nanti aku tuh boleh ikut berbagai macam workshop untuk ilmu aku. Dan memang aku ikut banyak workshop sih, workshop marketing, workshop bisnis kayak gitu. Berapa lama akhirnya bertahan sampai mutusin untuk punya usaha sendiri ya pada saat itu? Iya, aku tuh udah mutusin mau punya usaha sendiri dari gue kecil. Umur 30 kepala 3, apapun yang terjadi aku mesti punya usaha sendiri. Jadi walaupun untuk quit itu ada halangan dan ada godaan, halangan tuh kan sifatnya yang menghalangi, godaan tuh sifatnya menghalangi dengan cara yang halus gitu ya, banyak penawaran-penawaran baik. Tapi ya enggak, aku udah mau membangun bisnis aku sendiri. Jadi pas umur 30 tuh aku quit, aku mulai apply mall, aku bikin blueprint perusahaan aku sendiri, nyiapin semuanya sampai aku dapat lokasi dan I launch my own brand. Dan itu jewelry? Jewelry, dan suamiku itu ketemu di tempat kerja. Dan kebetulan kita itu dulu tuh musuhan banget, karena menurutnya ini anak kepo banget, masih kecil kepo banget gitu. Dan suamiku itu lebih more into production, terus diamond, orang di belakang layar, aku di depan layarnya. Jadi kita klop lah, akhirnya kita berdua bangun usaha. Bangun usaha untuk jewelry untuk business. Jewelry, iya. Itu tahun berapa mulainya? Tahun 2008, tapi ternyata bisnis itu is not that easy. Hari pertama nggak ada yang beli, hari kedua nggak ada yang beli. Padahal kayaknya ramuan aku udah bener. Sepertinya aku nih udah jadi frontliner. Aku tuh training ratusan orang untuk jadi frontliner, dan sekarang aku udah jalanin sendiri. Tapi tetap aja bisnisnya nggak terlalu baik gitu. Sampai terus kita putusin untuk rebranding. Jadi Wanda House of Jewels, karena nama aku ternyata lebih diingat daripada nama brand yang aku create itu. Waktu itu apa nama? Flawless. Oh, Flawless. Nyebutnya aja kepleset orang, jadi tokonya Wanda, ya udah Wanda House of Jewels. Dan bertransformasi terus sampai COVID, pandemic. Akhirnya aku dengan penuh kenekatan, aku running jewelry secara online, dan ternyata it work sampai hari ini. Fine jewelry online? Fine jewelry online, yes. Wow, dan masih kerja bareng sama suami? Oh, masih sampai hari ini. Kita tuh kayak di rumah ngomong kerjaan, berantem di kantor gitu, anak buah aku tuh udah biasa. Tapi untuk mencari keputusan yang terbaik. Dan bahkan anak-anak aku juga dari kecil tuh udah biasa ikut aku kerja dan dikasih tugas di kantor sesuai kemampuan mereka. Wait, oh wow. Sebelum kita ke anak-anak, kamu berarti nikah umur berapa, Wanda? Aku nikah umur 22,5. Jadi menuju 23. Umur 22, suami umur? Aku 5 tahun lebih tua dari aku. 27. Oh wow, oke. Dan punya anak di umur? Aku itu umur 28, udah disteril karena aku udah anak ketiga. Jadi tek punya anak, habis itu selesai. Jadi udah gede-gede anak-anak? Iya, karena dokter itu boleh gini. Dia mau steril, either kita umurnya udah di atas 30, waktu itu aku dijelasin gitu, atau belum 30 cuman sudah anak ketiga. Gitu.
Oh wow. Nah, tapi sebenarnya orang tahu Kak Wanda, aku juga termasuk yang tahu Kak Wanda tuh karena dari postingan-postingannya. Ini siapa ini? Ini apakah akun-akun bodong kok orangnya cakep banget tapi ngomonginnya panjang lebar tentang apa keresahan kita pada saat itu. Aku ingat banget waktu Pilkada DKI. Yes. 2017 tuh yang udah mulai rame lah tulisan kamu. Apa sih yang membuat kamu tuh pengen nulis dan apakah memang demen nulis dari dulu? Karena aku memang kerja as a writer, jurnalis. Oh, really? Jadi waktu SMA. Jadi aku tuh tahun 92, 93 tuh aku dapat kayak 500.000 sebulan. Di Bali nih? Di Bali. Jadi di anak perusahaannya Bali Post Group itu ada satu halaman di mana aku bisa nulis dan aku kan suka gambar. Jadi tulisan dan ilustrasinya itu by me dan aku dikasih kebebasan untuk nulis apapun yang aku mau. Lucunya pemretnya itu ketemu sama aku di Pilkada DKI. Ya ampun. Dan dia bilang ini kan anak buah gue dulu gitu. Ini waktu anak masih SMA? Aku SMA kelas 1 atau kelas 2 gitu. Jadi aku datang ke kantornya Bali Post bahwa ini aku punya gambar. Aku ngeliat kok kalian ada rubrik gambar ini dan kayak gambar aku lebih bagus. Oh tapi nggak bisa gambar aja, harus ada tulisannya. And then aku bikinlah tulisannya karena kebetulan aku memang suka juara mengarang gitu di sekolah. Dan akhirnya terus sekali dua kali dia bilang kayak nggak bisa terus deh di Bali Post. Mau nggak kita kasih tempat yang berkarya, anak perusahaan kita tabloid remaja. Tapi rutin dan satu halaman, pertama nggak satu halaman penuh. Karena aku rajin nulis, aku rajin bikin ilustrasi, akhirnya aku dikasih satu halaman. Wow, itu tuh nulis tentang apa dulu? Tentang gini, aku suka baca novel, aku suka tulis resensi novel. Kadang-kadang aku gambar tentang tips fashion, gimana kita sebagai anak ABG kalau budgetnya terbatas tuh gimana mix and match baju. Sometimes temen aku yang aku pikir berprestasi aku tulis profilnya. Jadi kayak aku tuh memang udah punya satu halaman yang kalau udah mau deadline ya itu harus penuh gitu. Iya, jadi kolumnis lah dulu ya. Kolumnis cuman ya macem-macem topiknya gitu. Dan itu kebawa terus masih nulis? Enggak, pas udah pindah Jakarta udah nggak nulis, masih nulis cuman press release. Oke. Gitu, karena kan aku dulu markom, kerja markom, jadi aku tuh cuma nulis untuk press release aja. Dan nulis pertama kali itu, aku inget di Balai Kota aku nulisnya. Pak Ahok ditahan, terus kita dia kumpulin tuh sama Pak Jarod, the first day kayaknya dia take over gitu. And I was like so sad, ini kok kenapa nggak adil banget. Aku nulis, dan tulisan tuh aku kirim ke satu temen aku gitu di grup kita waktu itu. Terus nggak tahu udah tiba-tiba nyebar kemana-mana dan setiap kali tulisan aku tuh pasti nyebar itu di WhatsApp grup. Ya. Dan aku walaupun udah punya IG, aku nggak berpikir buat posting di IG karena aku pikir zaman itu IG tuh buat foto cantik, foto sosialit. Dan udah jadi sosialita pada saat itu. Udah dong. Terus kemudian akhirnya bisa menuangkan itu ke medium kamu gimana? Jadi sebenarnya waktu kecil tuh cita-cita itu jadi fashion designer dan jadi sosialita, cita-cita loh jadi sosialita itu. Dan nggak pernah ada dalam pikiran aku akan nulis, dituangkan di Instagram. Ya akhirnya aku iseng, aku tulis aja di Instagram aku. Dan ingat nggak apa tuh waktu pertama tuh yang ditulis panjang? Kayaknya aku menyatakan maksudnya someone yang kayak Pak Ahok yang udah banyak karyanya, tapi kenapa dia harus tumbang dengan cara yang seperti ini? Kayaknya seputar itu terus, akhirnya keresahan aku melebar. Jadi sekarang istilahnya kayak multi spektrum, apa aja aku tulis. Cuman aku juga berusaha untuk nggak nyinyir, maksud aku walaupun aku udah pasti dianggapnya tuh nyinyir, tapi ada topik-topik yang kalau menurut aku nggak, seberapa banyak pun orang yang DM aku request nulis itu aku nggak akan tulis. Kayak I pick my topic gitu. Dan berdasarkan apa kamu milih topiknya? Kalau tulisan aku yang berbasis dengan kejadian, itu pasti ada sebuah kejadian yang menurut aku mengundang keresahan aku. Kalau yang tidak berdasarkan kejadian, itu lebih dalam kehidupan aku sehari-hari. Habis briefing karyawan atau habis ketemu karyawan yang manja, aku bisa jadi satu tulisan. Habis anak-anak aku berantem jadi satu tulisan. Jadi kayak aku sebenarnya mengistilahkan aku itu fotografer, tapi dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi aku bisa aja motret kamu
bikin tulisan tentang kamu. Aku besok bisa aja motret peristiwa kekerasan seksual, atau besok memotret peristiwa politik, atau besok mungkin even memotret diri aku sendiri, selfie gitu. Apa sih yang terjadi dalam hidup aku? Oh wow, tapi kayaknya aku juga ngeliat banyak banget tentang politik. Yes, I love politics. Serius? Kelas 5 SD tuh aku udah baca Tempo, Gatra, Femina, Bali Pos, dan Jawa Pos. Jadi aku tahu peristiwa dari PDI Suryadi ke Bu Mega perebutan tuh aku ngikutin dong, kayak orang ngikutin drakor, aku tuh ngikutinnya kayak gitu. Wow, tapi cita-cita jadi sosialita dan tapi pengusaha. Jadi sosialita, tapi hobinya dan selain membaca politik, aku membaca majalah Dewi yang di belakangnya tuh ada rubrik namanya Hot, hura-hura orang terkenal, foto para sosialita. Jadi sembari membaca PDI, pertumpahan darah di PDI, sembari membayangkan diri aku jadi sosialita. Itu makanya yang bikin aku menarik juga. Ini bentukannya kayak gini nggak salah gitu. Maksudnya bukannya apa-apa kita berpikir jadi sosialita atau enggak. Tapi kan kayaknya kadang suka ya nggak nyambung. Iya kan, nggak nyambung aja. Gitu. Memang udah ada kayak di kotak-kotakin ya kalau sosialita. Apalagi pengusaha tuh harusnya nggak ngomong hal-hal yang berbau politik. Atau nggak tertarik mungkin? Mungkin nggak tertarik, ataupun kalau tertarik cuman disimpan dalam hati. Tapi kalau misalnya orang-orang yang terjun ke politik pasti tuh nggak mungkin pakai high heels 14 cm gitu kayaknya. Nggak tahu lubutang gitu. Aku pernah loh dulu zaman kampanye pilkada DKI, habis kan aku masih dengan dunia itu tiba-tiba aku harus diajak ke lapangan. Jadi aku pernah tuntun sama politisi senior gara-gara aku pakai lubutang 14 cm ke rusun. Karena aku lagi kerja, tiba-tiba ayo kita ke rusun. Aduh aku belum ganti baju, udah datang aja. Dan gimana, dan di rusunnya itu masih turun-turun tangga gitu. Tapi kemarin waktu pandemi kan aku banyak banget social activities, aku udah belajar waktu itu juga hidupnya juga udah kayak another chapter, nggak persosialitaan itu di saat aku lelah, kemudian diselesaikan juga oleh pandemi. Oh wow, oke. Aku pengen nanti ngomong tentang juga dunia sosialita karena paham orang tuh sebenarnya kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang tuh nggak terlalu paham tapi udah punya judgement sendiri tentang sosialita gitu. Tapi aku mau ngomongin soal aktivisme kamu dulu. Kamu juga selain politik, kamu bahas soal hal-hal kayak kamu deket banget sama anak-anak, ya kan? Kayak ya itu tadi kamu bilang mau anak-anak berantem, kamu ceritain lah segala macam. Apa itu yang membuat kamu tuh menginspirasi kamu untuk cerita tentang keluargamu? Itu kan personal soalnya kan? Ya, sebenarnya justru kayak gini, aku tuh suka ngeri ketika netizen gini, aduh aku kagum banget sama Ci Wanda, aduh Bu Wanda panutanku, aku tuh takut banget. Karena aku tuh bener-bener manusia biasa dan aku gak mau orang punya ekspektasi lebih dari aku. Makanya aku tuh sering banget nulis tuh justru kalau aku punya masalah sama anak-anak aku. Dan aku bilang, aku tuh belum saatnya kok ngajarin kalian parenting. Karena kan anak-anakku masih kecil, belum terbukti sukses. Kalau besok anak aku udah berhasil, mereka juga akur, nggak ribut sama aku, akur, kerjaan bagus, baru aku bisa bilang ngajarin kalian parenting. Kalau sekarang umur berapa nih sekarang mereka? Anak-anak tuh berada 22, 19, dan 17. Oh udah lumayan lah, udah teenagers ya? Iya. Ya, terus jadi merasa itu tuh belum pantas sekarang untuk ini. Untuk ngomong itu. Jadi makanya aku lebih banyak nyeritain permasalahan aku sama anak-anak. Ketika anak aku dibully, aku tuh cuman pengen nyampein kepada sesama ibu-ibu, you're not alone. Aku yang kamu suka puji-puji juga mengalami fase itu gitu. Anak aku juga suka berantem sama aku, anak aku kadang dibully di sekolah, kadang-kadang even aku tuh nggak tahu mesti ngapain. Oh wow, dan kamu emang deket banget hubungannya sama anak-anak. Aku tuh tadi aku bilang kan, aku lagi punya duit atau nggak punya duit, aku lagi dapat project atau bisnis aku lagi sepi, anak-anak aku lagi nonton TikTok yang konyol atau ada sesuatu yang viral di TikTok atau Brandon nonton sesuatu tentang Elon Musk menemukan sesuatu, tuh kita tuh tukeran cerita. Jadi aku bukan ibu, aku nggak bisa masak sama sekali. Jadi aku ya masak gitu, jemput sekolah tuh nggak pernah gitu. Tapi menurut aku yang nggak bisa didelegasikan sebagai seorang ibu adalah ngobrol sama anak-anak aku. Jadi aku ngobrol sama anak-anakku juga macam-macam. Kayak Brandon nih, Mami ini ada peristiwa ini ya. Aku bilang, ya udah kamu Google aja. Mami itu lagi ujian dan orang yang terbaik untuk ditanyain is Wanda Ponika, so please explain gitu kan. Aku jelasin.
Atau kadang-kadang dibilang, Mami tau nggak ada kejadian gini. Jadi kita tuh tukeran cerita sebenarnya. Kalau cerita personal gitu tentang dirimu atau tentang diri anak-anak terbuka nggak? Iya, kayak anak aku misalnya kalau punya pacar kayak gitu ya, kalau aku nggak suka ya aku bilang kenapa aku nggak suka. Kalau aku suka aku selalu bilang ya udah tapi kamu tuh pelan-pelan gitu. Jadi kadang-kadang hal yang personal yang paling mungkin sisi yang dark side of my life anak aku tahu gitu. Wow. Dan kadang-kadang kalau aku lagi feel nggak enak banget gitu ya, aku tuh nelponin mereka gitu, like mereka bisa kayak aku di sini udah malam nggak bisa tidur, yang mereka nemenin gitu 2 jam, si Brenda masih bela. Besok paginya si Brenda nanya, Mami udah enakan belum? Enggak, Mami masih nggak enak, terus dia nemenin telepon aku gitu. No, karena anak-anak lagi di London, oh, iya. Wow. Gitu. Kadang-kadang kalau mereka juga lagi ada pengen cerita sesuatu, mereka cerita gitu. Kalau Brandon waktu kecil kalau lagi bikin kesalahan, Mami, I just do some coffee gitu. Karena aku selalu bilang kalau kamu do something good itu water, kalau do something bad coffee. Jadi kalau dia punya kesalahan, I think I just do some coffee, Mami. I mesti ngaku deh. Oh wow, ini apa juga hubungan kamu sama anak-anak yang kamu pengen terapin? Apa karena memang kamu tuh nggak punya waktu itu seperti itu, hubungan yang ini yang harmonis seperti ini? Menurut aku gini, kalau kita kan dibesarkan dengan orang tua yang selalu benar. Nah kalau aku tuh terbiasa, aku tuh nyolot, tapi kalau aku salah aku say sorry sama anak-anak. Iya. Gitu, sometimes aku kayak bisa kayak insecure, kayaknya I don't think I'm a good mother. Terus mereka bilang, enggak kok Mami baik karena gini. Kadang-kadang mereka bilangnya tuh, tulis kartu Mother's Day ke aku, I'm sorry Mami, I selama ini nggak baik gini. Terus aku bilang, oh, enggak kok, kamu baik kok, kita cuman sering berantem aja karena love language kita berantem gitu. Tapi kan berantem itu kayak like we fight, kita diskusi, kadang-kadang kenceng-kencengan, malamnya udah selesai tanpa penyelesaian, besok paginya mungkin ada yang berpikir, ada yang ngerasa salah, either aku yang say sorry or either anak-anak yang say sorry. Mereka pernah komplain nggak dengan tulisan-tulisan kamu atau kamu juga jadi targetnya netizen? Nah, mereka suka bisik-bisikin, itu kayak orang di sebelah lagi bilang tuh, ada buanda gitu. Terus, tapi anak-anakku tuh lucu, aku pernah blunder. Kalau di sosial media kita nggak, ya semoga nggak blunder lagi, tapi ada satu masa aku blunder gitu. Aku bilang, aduh aku mau bikin private aja deh IG aku atau tutup komen aku. Ingat nggak tentang apa tuh? Waktu itu? Jangan deh, karena itu sebuah grup yang aku nggak kepengen blunder lagi. Oke. It's not politik. Yes. Terus anak aku bilang gini, Mami jangan. Anak aku yang cewek bilang gitu. Kalau Mami tutup berarti Mami kalah. Diam aja Mami. Lama-lama tuh akan reda. Jadi anak aku ngelarang aku tutup komen dan melarang aku memprivate IG aku. Jadi komen tetap masuk terus? Aku dibiarin. Dan atas dukungan anak-anak cewek. Tapi mereka nggak kena tag anak-anak? Yang kena tag tuh Brandon, dan Brandon kan nyolotnya itu caranya menjawab sesuatu tuh Brandon itu is like twinsnya aku. Dan akhirnya ada orang yang ngamuk-ngamuk di aku nggak dijawab, dia ngamuk di Brandon, dia nggak tahu, dia salah alamat. Sama Brandon dijawab lebih panjang lagi dengan riset komplit, terus Brandon di block. Oh, wow. Gitu. Wow. Oh, jadi sampai dampaknya sampai kena ke anak-anak juga jadi, dong. Bahkan one day itu Bella pernah bilang gini, aduh kita nggak tahu ngomong apa, tiba-tiba dia bilang gini, aduh jadi kayaknya nanti orang bisa takut nggak ya mau pacaran sama I karena Mami galak gitu ya. Aku ngomong sama kalian karena Mami galak. Aku sempat ngomong gitu. Terus kayak Bella sama Brenda gini, maybe. But it's okay Mami, itu jadi filtering bagus Mami. Gitu, jadi kayak mereka tuh yang like, kalau aku lagi apa kesel gitu, ada komen-komen yang nggak enak, kata anak aku, Mami jangan dibalas. Mami kan bukan kelasnya haters, Mami sendiri yang bilang, diamin aja Mami. Jadi mereka tuh yang kayak jadi my supporter gitu. Oh wow, jadi kalau kamu dapat komen-komen jelek atau DM yang nggak ini, yang low banget gitu, you don't go lower. Iya, aku tuh sebenarnya udah bertekad nggak jawab, tapi kadang-kadang aku tuh kesel gitu ya kan. Ada momen aku usil jawab, dan anak-anak aku selalu bilang, Mami jangan Mami, diamin aja Mami, biar mereka lebih ngerasa nggak berharga gitu. Wow, oh my goodness. Ada nggak yang ini juga, apa tuh namanya, mereka nggak setuju
dari postingan-postinganmu? Oh, biasanya kalau mereka tuh di post mukanya mereka dan mereka lagi ngerasa lagi nggak oke, Mami please take down. Ay kelihatan culun di sana gitu. Tapi kalau tentang tulisan-tulisan gitu, kalau aku tulisan aku kadang-kadang tentang mereka aku bilang, nanti aku mau tulis ini ya. Oke, gitu aja. Oh, tapi mereka baca dulu nggak? Gitu. Aku bilang seputar ini ya, oke. Terus kadang-kadang mereka ngomong, Mami ini secret ya, Mami nggak boleh jadiin bahan tulisan. Mereka udah bilangin aku. Oh, kalau suami gimana? Kalau suami aku itu suka ngasih ide dan suka screening kadang-kadang. Kalau aku ngerasa agak ngeri sedap, tapi jujur aku suruh dia baca. Dia bilang, aduh kayaknya ini nih kamu boleh buang, dan ini boleh buang gitu. Oh, jadi lewat quality controlnya? Kalau aku ngerasa itu tepi jurang, kalau aku ngerasa tersantai, aku post aja. Isu apa tuh yang kayak tepi jurang? Ya politics lah biasanya lah. Oke, politics ya itu. Kemudian juga ini, kalau dengan sesama teman-teman, dan teman-teman circle kamu ya secara sosialita gitu, ngelihat kamu aktif di social media, jadi filtering juga nggak tuh teman-teman? Jadi ada yang berkurang atau justru makin yang mereka juga sharing the same feelings atau seperti apa dampaknya? Kebetulan pas aku mulai banyak banget nulis itu kan pandemi ya. Dan pandemi itu aku udah bisa dibilang quit dari dunia sosialita dan kemudian sekarang sudah endemi, aku juga masih nggak bergaul-gaul karena aku tuh sekarang aku bersyukur bahwa the business is running good during the pandemic dan aku tuh bertekad aku mau ngurusin bisnis aku dengan baik biar jadi rapi karena anak-anakku udah gede. One day kalau aku mau estafet ke anak aku pengen mewariskan perusahaan yang rapi dan profesional. Terus aku tuh juga sebelum pandemic pernah diinterview sama satu majalah, aku bilang apa sih yang belum tercapai, aku pengen punya waktu untuk doing my social activities dan kayaknya waktu itu Tuhan dengar gitu. Jadi kalau dulu bisnis aku tuh mengharuskan aku untuk bergaul dan kebetulan sekarang aku bisa nggak usah terlalu kemana-mana, just fokus di kantor and then aku punya waktu sama anak-anak and then social activities. Jadi aku memang udah nggak pergi ke event-event, masih ada 1-2 kalau event itu temen yang lagi berkarya, I have to be there untuk support gitu, tapi udah nggak seperti dulu. Iya, kan sebenarnya setelah Pilkada DKI sampai sebelum pandemi kan lumayan tuh kan kamu juga aktif social life. Nah itu kan kamu juga udah mulai aktif-aktifnya tuh sebenarnya kan di Instagram segala gitu benar. Kan. Itu ada nggak temen yang jadi akhirnya nggak temenan lagi? Waktu itu aktivitas aku udah mulai menurun, tapi masih pergi-pergi. Tapi kalau sampai nggak temenan tuh nggak ada, paling gini dong, lo gila nekat banget. Wah, lu berani banget, paling begitu doang. Tapi sampai nggak temenan mungkin karena aku itu sebenarnya aku punya kenalan banyak. Tapi kita harus bedakan antara sahabat, teman, relasi, kenalan dan keluarga gitu. Jadi aku lebih banyak ke relasi sebenarnya. Kalau teman yang benar-benar deket banget dari belasan tahun ya cuman itu aja gitu. Dan kalau memang aku misalnya mau cerita yang heboh atau apa gitu atau ada peristiwa marketing gitu yang pengen aku bedah, itu aku bedahnya tuh suruh anak-anak aku yang dengerin gitu. Oke. Brand ini kayak gini gitu. Jadi aku memang ya lebih ke relasi. Nggak pernah yang namanya aku tuh punya kayak banyak grup yang terus pergi kemana-mana, nggak pernah. Aku nggak pernah kayak girls trip juga nggak pernah. Karena aku udah nggak bisa pergi tanpa suami dan anak-anak, aku udah kebiasaan. Wow, dan sempat juga di-block beberapa kali kan sama Instagram? Iya, aku di-block sama Instagram loh, aduh. Dan alasannya itu di-block tuh bukan di-block sebenarnya, aku nggak bisa di-tag. Ya, nggak bisa di-tag. Ya, alasannya itu karena aku melakukan pelanggaran etika atas berita COVID. Sementara konten aku itu isinya selalu mengajak orang-orang untuk taat dan aku punya gerakan yang Indonesia Pasti Bisa itu kita vaksin bareng polisi sampai 2 juta, lebih dari 2,5 juta orang gitu. Tapi mungkin waktu itu aku sempat berbeda pendapat mengenai COVID sama pihak yang punya banyak fans, mungkin aku di-report. Oh, mungkin ya. Itu pertama kali ya tuh di-report? Dan itu 1 tahun loh aku nggak bisa di-tag itu. Karena tiba-tiba it's just November, tiba-tiba dia bilang, lo bisa di-tag karena teman-teman aku itu dan follower aku keep trying gitu. Oh wow. Terus tapi nggak pernah kayak confront pihak yang sebelah sananya?
Aku biasa gini, aku nggak akan menjawab hate comment, tapi aku nggak akan jawab dengan tulisan yang bermartabat. Aku akan jawab, aku akan counter apa yang mereka serang aku jawab, tapi dalam bentuk sebuah tulisan aku yang bisa dibaca oleh semua orang. Gitu. Ada responnya nggak setelah itu? Aduh, aku udah biasa ya, aku punya IG itu kayak di maki-maki gitu, dari bahasa kotor, kasar, jorok, tergantung siapa yang marah gitu. Jadi aku udah biasa gitu. Sekarang yang aku bingung gini, kalau hater dan dia mau maki-maki, apalagi maki-maki personal, terus ngeliat dirimu gitu kan, cakep iya, tajir iya gitu, kece gitu, mau ngatain apa gitu kan, bingung kan jadinya orang. Tapi ada nggak yang ini? Ada yang lucu banget, aku tuh memberi komentar tentang sebuah kalung yang dikatakan ada kontroversi, katanya si artis A niru artis B niru artis B, aku artis A gitu. Pokoknya mereka ribut netizen, aku cuman posting kalung ini adalah modal yang paling abadi yang udah ada berabad-abad lalu. Jadi nggak bisa diklaim ini mencontek, saling contek. Aku kan nggak tahu kalau di antara fanbase itu ternyata bermusuhan. Akhirnya mereka ngamuk dan aku dikata-katain iri karena kamu tuh nggak punya berlian, jadi kamu itu iri. Jadi haters ataupun fanbase-nya itu not even check my Instagram, kan di sana udah jelas tulisannya founder of Wanda House of Jewels. Karena kan mungkin aku organisasi apa, kadang-kadang aku tulis, kadang-kadang enggak, tapi yang nggak pernah hilang tuh founder of Wanda House of Jewels. Tapi di sana aku tahu, oh ini tuh cuman kayak nyamuk ya, either buzzer atau either mereka ngefans banget, tapi pulsanya mungkin nggak cukup untuk googling, jadi ya sudahlah ya. Iya. Gitu, jadi banyak banget yang ngamuk bilang aku, karena kamu kan nggak mampu beli berlian. Halo. Karena kamu nggak tahu brand berlian ini gitu. Ya banyak aku tahu. Oh oke deh, pentingan nggak usah dilayanin. Iya, karena you don't wanna go lower juga. Iya kan? Ya, itu yang anakku suka ingetin, mami don't go lower. Ya, exactly. Nah, sekarang kamu juga selalu nulis, tadi kamu bilang kamu punya interested in politics gitu, karena sebenarnya kamu pengen katanya supaya orang-orang melek politik, terutama ibu-ibu. Yes. Ibu-ibu yang kayak kamu tentunya kan. Yes. Emang yang kamu lihat tuh seperti apa sih? Emang apa orang tuh nggak peduli? Jadi aku sekarang lihat semua orang tuh demen komen. Kalau baca postingan Detik, Kumparan tuh komennya ribuan, ya. Dan yang di komen itu semua itu protes atas keadaan negara ini gitu. Protes anggota DPR, protes ini, protes itu. Tapi bacanya bilang, gua mah golput gitu. Dan di sana aku bilang, kalau kamu tuh nggak berhak ngata-ngatain anggota DPR kalau kamu bahkan nggak ikut nyoblos. Jadi kalau if you care tentang nasib kamu 5 tahun, 10 tahun ke depan, mesti ikut nyoblos. Dan kalau mau nyoblos, either presiden, either partai, belajarlah untuk browsing. Untuk baca track record mereka dari akun-akun yang terpercaya gitu. Jadi jangan ikut-ikutan dan nggak perlu rush untuk bikin decision. Mungkin kita bisa bikin decision seminggu sebelum pemilu nanti, karena seperti yang kita lihat dalam waktu seminggu aja bisa banyak yang terjadi. Seseorang yang begitu dicintai bisa langsung ambrol. Dan saat-saat orang itu ambrol, kalau ada orang lain yang pinter untuk mengambil posisi bisa langsung naik. Jadi kita nonton, keep watching sampai waktunya tepat untuk bikin decision. Kalau menurutmu apakah karena kitanya yang kurang research? Atau juga mungkin kalau kita ngomongin DPR ya tadi tuh ya, emang parpolnya yang nggak juga kayak apa ya, promosiin atau nggak banyak sosialisasiin siapa orang-orangnya gitu. Jadi kita tuh kayaknya jadi apatisnya, gue nggak peduli lah, gue nggak tahu gitu. Iya, yang ini sebenarnya memang karena kita nggak tahu. Ya, aku aja kadang-kadang nggak tahu siapa sih caleg dari daerah aku gitu. Dan no wonder akhirnya partai-partai pasang caleg-caleg yang terkenal. Dan kadang-kadang kan sedihnya ibu-ibu yang ngerti aja juga, oh ya gue coblos yang gue kenal. Ya kan, kayak memilih partai aku nggak ikut ya, aku cuma ikut pas milih presiden aja, kan banyak banget yang kayak sayang gitu. Ya. Iya. Sayang banget itu sebenarnya. Dan ini terjadi juga di lingkungan kamu kan sebenarnya kalau kita ngomongin sosialita gitu. Iya kan? Kalau menurutmu kenapa mereka nggak kurang aware gitu, atau nggak peduli soal ini? Mungkin kalau yang selama ini mereka lihat itu kan orang berantem. Kadang-kadang aduh gue capek ya, gue nggak mau ikut gitu. Karena kan
politik itu banyak yang saling maki karena apa yang terjadi kemarin-kemarin itu yang akhirnya bikin orang apatis. Tapi justru aku tuh lagi nonton ya, aku lagi ngelihat siapa sih yang bermain cantik, siapa sih yang masih bermain black campaign, dan at the end sih sebenarnya orang akan sadar gitu. Tapi memang karena mereka apatis, ngerasa suaranya nggak berarti, padahal kan satu suara kalau jutaan orang kayak gitu ya tetap suara kalian tuh berarti. Betul, bener banget. Nah, terus sekarang ngomongin sosialita, dunia yang misunderstood menurutku oleh banyak orang gitu. Menurutmu Kak Wanda, kenapa konotasinya tuh negatif banget gitu? Orang dibilang sosialita, ih amit-amit nggak mau gitu. Aku tuh sebenarnya nyemplung ke dunia sosialita itu waktu aku umurnya 18 atau 19, diajak oleh Mas Hari Darsono. Jadi tahun 1900-an aku udah nyemplung di dunia itu. Waktu kamu masih kerja di perusahaan itu kan? Iya. Enggak, waktu aku baru abis menang tuh langsung diajak sama Mas Hari tuh untuk datang ke event-event itu. Dan waktu itu nggak ada Google, kita tuh udah biasa dikasih tahu, nanti kalau kamu ke eventnya itu ada duta besar ini loh, kamu mesti cari tahu. Nanti ngobrolnya itu apa dengan orang di sebelah kita, sitting dinner, gimana cara kasih hormatnya, gimana pakai ball gownnya. Dulu tuh kayak gitu. Jadi itu benar-benar something yang very prestigious. Dan kalau kita Google kan memang sosialita itu sebenarnya orang yang from the royal family. Sebenarnya artinya kalau kita benar-benar kulik atau orang yang memang punya jiwa sosial termasuk ada di sana. Jadi dulu tuh ya dunia sosialita sebenarnya kecil banget. Ya. Tapi seiring dengan media berkembang pesat, media-media lifestyle berkembang pesat, kemudian banyak event, brand-brand termasuk brand aku juga ngerasa perlu membuat event, mulai mengundang orang, kemudian mutual friends, setiap brand kepengen mengembangkan, diketahui lebih banyak orang, akhirnya semakin banyak orang yang diundang dan dunia ini tiba-tiba jadi riuh sekali. Ya. Dan akhirnya tanpa disadari terjebak dalam fashion, bicaranya tuh lebih ke tasnya, bajunya, jewelry, watches, dan kehilangan yang namanya mesti pengetahuannya ketika kita ngobrol, mannernya, gesturnya itu udah nggak ada dibahas lagi. Jadi yang penting lebih luarnya yang penting bisa pakai barang mahal itu menjadi tolok ukur, kemudian bergeser ke sana gitu. Tapi sekarang juga udah mulai banyak kemudian sosialita yang mungkin sadar, yang mulai bikin banyak kegiatan sosial, udah mulai juga. Sekarang kamu bangga nggak kalau dibilang Wanda Ponika sosialita? It's not bangga atau enggak, tapi itu salah satu chapter hidup aku and I learn a lot di sana. Gitu, aku tuh pernah satu kali aku bikin event, aku ingat banget Mas Dwi itu waktu aku launching my butik yang baru di Plaza Indonesia, beberapa teman itu kasih testimoni, dia bilang Wanda Ponika itu ibaratnya seseorang yang mendaki bukit dengan high heels. Dan sebenarnya itu ya mirip banget aku kayak gitu dulu, mendaki dengan high heels di saat suami aku waktu itu cancer, kemo di Singapura, aku tinggal demi ke event aku sendiri karena itu berhubungan dengan pekerjaan aku. Jadi dunia sosialita itu mengajarkan aku banyak banget. Dari yang keren untuk ditiru sampai dari yang sebaiknya jangan sampai kita tiru. Wow. Kalau kamu ngelewatin beberapa chapter ini dalam hidup kamu dan apa yang kamu kerjain sekarang, apa yang kamu pengen perjuangkan sekarang, apa yang kayaknya jadi pelajaran terbesar buatmu? Untuk ini ya, be yourself, terutama kayak at this moment itu aku tuh suka kayak stres kalau lagi live gitu, dia bilang aku Pak Cici panutan gitu, aku tuh takut banget karena buat aku tuh berat banget. Nah, aku selalu jawab jangan pernah, karena mungkin besok aku berbeda pandangan loh sama kamu, tiba-tiba suddenly then you hate me gitu. Atau aku tuh paling takut dari awal, kan aku bilang aku paling takut tuh dibilang orang tuh idol atau apa, karena nanti salah. Karena aku manusia biasa, jadi aku yang paling sulit challenge itu adalah tetap menapak bumi. Gitu. Walaupun sekarang udah terkenal banget sebagai aktivis. Enggak sih. Kayak gini, misalnya kayak aku lagi pergi ke Bekasi, pinggiran, ketemu warga, ketemu ada anak yang Bell's palsy, ketemu ada anak yang lahir kekurangan berat badan gitu ya kan. Aku tuh memang udah it just happen kayak gitu, aku peluk kayak gitu ya kan. Ada orang sampai teman aku bilang, kamu tuh cocok loh jadi politisi, gak jijian gitu ya kan.
Ya enggak sih, emang aku cuman seneng aja, tapi aku ya memang nggak mau masuk dunia politik. Aku mau dunia sosial itu aja. Aku baru mau nanya, kamu nggak tertarik masuk dunia politik? Enggak, bener enggak. Memang enggak? Enggak, karena aku lebih seneng sama dunia sosial. Aku ketika aku melakukan sesuatu yang kecil, kayak aku tuh udah hampir lupa tahun lalu aku sewain satu tempat, berikut semua alat-alatnya untuk satu orang difabel. Dia itu passionate ngajarin benerin handphone, dan dimana skill tuh sangat berguna untuk difabel karena mereka dapat honor benerin handphone, dan walaupun kakinya nggak bisa jalan mereka bisa benerin. Jadi aku sewain tempat, berikut alat-alatnya, dan aku udah lupa sampai tuh orang tuh posting nge-tag aku, Bu Wanda terima kasih nih udah ada sekian difabel yang belajar di sini gitu. Oh iya ya, aku pernah melakukan itu, dan langsung kayaknya hati aku tuh sejuk gitu. Kayak kita lagi ada program kaki palsu, pas dapat fotonya tuh aku, atau video itu aku tuh nangis gitu, karena setiap kegiatan sosial aku tuh membawa aku menapak bumi, grateful dengan apa yang aku miliki, dan kayaknya aku pengen melakukan lebih banyak lagi, karena sebenarnya berbuat sosial itu selfish loh, because it's part of membantu orang dan menyenangkan diri kita sendiri in a good way. Gitu. Jadi aku pengen aja terus melakukan itu, walaupun kadang-kadang small thing yang kita lakukan. Dengan yang kamu begitu banyak kasih gitu ya sekarang ini, ada nggak hubungannya dengan yang kayak nggak tahu, mungkin masa kecil kamu kah, waktu masih bener-bener masih muda gitu, Wanda muda yang nggak kesampaian memang. Jadi kayaknya kamu memang membayarkannya itu saat ini ketika kamu udah mampu. Dua hal, satu aku memang gampang kasihan, tapi yang kedua itu karena kan aku tuh dicoba. Suami aku tuh kena cancer di saat bisnis aku baru mulai, dan buat aku tuh struggling banget. Dan saat itu juga banyak yang menolong. Aku bilang aku yang cukup mampu, banyak yang menolong, ada keluarga besar aja, kayaknya it's not easy. Jadi kalau nanti suami aku udah sembuh, aku dan suami aku dan anak-anak aku nih, kita tuh sepakat dalam hal ini. Kita mau banyak bantu orang. Jadi ini semua kita lakukan tuh kesepakatan kita berlima. Anak-anak aku juga terjun ngurusin, chip in angpau mereka. Brenda yang sekarang udah mulai jadi modal, dapat honor, selalu menyisikan honornya. Brandon yang udah kemarin bantuin aku di bisnis dapat honor, selalu menyisikan honornya. Bahkan angpau-angpau Cynthia mereka buat operasi jantung gratis. Dan segalanya itu udah kayak nggak diajarin lagi, ya udah it just happen aja. Mami, udah lama nih nggak berdana, nitip dong mami. Mami, kita punya angpau berapa mami? Do you have any charity project? Kita ikut dong. Atau ada dulu Bella yang biasa ngurusin anak kanker, Brenda yang biasa nyariin obatnya, Brandon yang besok kita akan ke NTT, Brandon yang kasih kelas buat anak-anak NTT. Jadi itu udah kayak di keluarga kita semua tanpa diucapkan, itu udah kayak nazar atau puji syukur kita karena akhirnya suamiku yang berulang-ulang kali dicoba tuh bisa sembuh sehat sampai sekarang. Jadi kayak kita sekeluarga memang mau mengabdikan diri untuk ini, dan kita nggak pengen mencampur adukan itu sama politik. Wow. Nah kalau misalnya ada satu yang kamu pengen perjuangin tuh sebenarnya apa? Karena kan banyak banget nih multi spektrum yang kamu kerjain. Kalau sebenarnya yang sosial itu aku udah bisa lah pakai uangku, atau aku galang dana sama netizen. Aku galang dana 2 minggu tuh bisa dapat 2 sekolah gitu ya kan. Waktu gempa Cianjur, you know how much netizen nitip duit sama aku? Almost 900 juta. Dititipin begitu aja dengan penuh kepercayaan, dan pegawai aku bikin laporannya. Aku punya sahabat aku sih, Rudy Valinka yang pergi ke lapangan. Aku kebetulan COVID bikin aku banyak main sama polisi, urusan sama Kapolda, sama Kapolres, Kabak Op, ngurusin bantuan aku nyampe apa enggak gitu. Aku melakukan itu and I'm so happy gitu. Jadi tadi pertanyaan apa sampai lupa? Pengen apa yang kamu pengen perjuangin? Karena kan banyak banget nih. Yang aku sekarang belum bisa perjuangin itu adalah kekerasan seksual terhadap semua gender dan perlindungan terhadap perempuan. Karena aku memang nggak berdaya untuk itu. Like itu butuh kebijakan kan, butuh dari seseorang yang pemangku jabatan. Karena it's not about money. Ada sih yang korban kekerasan seksual yang sampai hari ini masih kita santuni dari kantor aku. Ada yang korban kekerasan seksual katanya nggak punya apa, kita siapin barangnya, biaya aku nganterin. Ada, tapi kan itu kecil banget. Sementara yang terjadi itu udah besar banget. Education, I can do it. Teman-teman aku di Happy Hearts, ya kan. Tapi ini perempuan dan kekerasan seksual itu butuh kebijakan gitu, dan yang itu aku cuman bisa bersuara dari sosial media. Dan
aku sedih sesedih-sedihnya mengenai itu. Padahal perusahaan kamu yang kamu sebut ini adalah perusahaan untuk House of Jewels. Iya, untuk Tapi sampai ngurusin gempa Ciganjur, ngurusin KDRT, ini Pegawaiku tuh kekerasan. selama awal COVID kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka terima gaji setengah. Aku bilang, perusahaan tuh, aku tuh jual salah satu barang aku di lelang, laku, dan itu aku jadiin modal buat aku donasi COVID pertama. Dan alhamdulillah ya, Tuhan tuh di pertengahan jalan tuh kok bisnis aku berjalan baik selama COVID, dan aku bisa salurin charity lagi dari bisnis aku. Tapi di modal dasar aku itu yang nyalurin tuh pegawai aku semua. Tim Wanda itu fotonya komplit, naik getek, naik apa, nganterin bantuan banjir, bantuan COVID. Itu tim aku yang nyetok di ruko yang buat kita kerja, itu nyetok barang bantuan, pagi-pagi di pack, diantar keliling rumah sakit, cari supir, ada yang nyupir, ada yang nyatet-nyatet, Brenda anak aku yang bikin rute, termasuk mereka yang harus ke Kerawang naik getek. Jadi semua timnya Wanda kalau kerja di Wanda House of Jewels harus bersedia melakukan itu. Wow, oke. Jadi di balik bling-bling, Yes. is actually a happy heart. Oh iya, A very fulfilled heart. Itu a very fulfilled heart tuh datangnya tuh dari sana. Sampai kadang-kadang aku kan bilang, aku nggak mau nginget-nginget. Kadang-kadang dia bilang, Bu Wanda, terima kasih aku warga NTT. Atau ada juga yang DM ke tim aku bilang salam buat Ibu Wanda. Dan buat aku tuh banyak banget pas aku live gitu. Ibu, saya guru di sekolah yang habis Ibu Wanda bangun gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh buat aku, aduh paid off lah semuanya gitu. Jadi benar, aku tuh selalu ngeliat kamu memang ini dibalik gemerlapnya ini, dibalik orang tuh judgingnya tuh kayakmu glamour segala macam. It's actually very like orangnya tulus. Iya, memang aku tuh nyolot, tapi aku tuh nggak tahan kalau ngeliat orang susah. Bener-bener nggak tahan. Kayak ada follower aku bilang, ada satu desa Bu kelaparan di Sumba gitu ya kan, sepertinya ini orang gereja. Aku bilang sama salah satu manajer aku, lo kan Kristen ya atau Katolik, atau pokoknya ini ada gereja butuh dibantu, tolong diurusin sampai bantuannya diterima dengan baik. Dan akhirnya diurusin, dia PIC-nya sampai kita beli berasnya petani, kita bagi ke orang kelaparan, ada bukti kartu kakaknya, semuanya biar sampai tepat sasaran. Ada yang ku titipin ngurus kaki palsu, jadi udah semua tuh dapat penitipan tugas dari aku, dan mereka juga bahagia. Malah suka bilang gini, Bu, anak-anak baru yang belum pernah nengok orang cancer ke rumah singgah, kita bawa ya Bu. Ya, mereka nggak bawa temennya sendiri gitu. Terus tapi bisnis nggak terganggu? Bisnis aku nggak terganggu, so far baik-baik aja ya. Terganggu maksudnya karena mereka sibuk Ya, gitu. Salesnya gimana? Ada tugas, ini nggak? anak sales nggak pernah aku ganggu, aku matre. Jadi tetap bisnis lancar. Anak kantor. Tapi anak sales selalu aku bilangin, kalian jangan lupa ya kalau dapat bonus, ikut donasi, salurin aja sendiri. Atau kalau kalian mau salurin via perusahaan bisa titip. Tapi akhirnya ada anak-anak sales aku yang cerita, Bu saya tiap hari Jumat Barokah kalau nggak salah dia masak buat panti. Jadi kan akhirnya mereka ketularan. Gitu. Jadi karena kamu memberi juga, yang diterima juga dari Wanda House of Jewels-nya juga berasa juga nggak? Aku nggak berhitung ke sana. Pokoknya setiap kali aku pengen charity, duitnya ada aja gitu. Bagus banget. Gitu. Mbak Wanda, aku senang banget akhirnya bisa ngobrol. Akhirnya aku tahu lebih banyak lagi tentang kamu di luar glamorousnya ini. Dagangan sebenarnya. Karena dagangan tuh. Kan gak mungkin kepala Indonesia nggak rapi. Iya dong, benar. Ini sebenarnya kostum on duty. Kalau lagi bekerja. Tapi kalau misalnya kerusun tetap pakai. Kerusun sekarang udah enggak. Udah enggak, sekarang udah pakai sneakers. Aku punya rompi bahkan yang bisa kayaknya kantongnya buat taruh-taruh macam-macam. Tapi I'm so happy to know you, to chat with you, dan mudah-mudahan banyak berkah lagi untuk kamu bisa salurin. Semoga masih bisa terus-terusan. Amin. Thank you so much. Thank you. Sementara saya sendiri tuh nggak sepakat sama curhat di sosial media untuk mendapatkan keadilan. Buat saya tuh kayak kontraproduktif. Percaya diri gue hari ini, dulu tuh nggak kayak gini. Perjalanan itu kan? Justru dengan melepas kontrol, ada rasa kepercayaan diri yang baru sih. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.